hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita sebagai seorang yatim piatu, tapi Dia ada di dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, dan Dia ada dalam hidup kita untuk apa, saudara? Untuk menuntun kita. Tuhan itu ada dalam hidup kita bukan sekedar sebagai sebuah gaya-gayaan, bukan hanya sebagai sebuah simbol, saya orang Kristen, saya disertai Tuhan. Tapi sungguh-sungguh Tuhan tuh ingin kita mengalami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, coba tampilkan sekali lagi diagram ini. Ya, ini sangat penting untuk kita ketahui, saudara, supaya kita tahu siapa diri kita. Ya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kita yang sesungguhnya, kita adalah manusia roh. Ya, katakan saya manusia roh. Saya punya jiwa dan saya tinggal di dalam tubuh. Nah, tubuh kita ini tidak permanen, saudara. Tubuh kita ini sementara. Nanti kita akan tinggalkan. Entah kita akan mati duluan secara fisik, kita akan ditinggalkan tubuh kita kembali dari debu menjadi debu. Atau nanti waktu Tuhan datang di awan-awan, kita akan diubahkan, tubuh kita pun akan diganti, saudara. Tapi yang akan terus menyertai kita, yaitu roh ini adalah kita. Dan kita punya jiwa. Jiwa ini akan terus mengikuti roh kita. Jiwa ini kita akan terus ingat apa yang akan kita alami selama kita di bumi. Jiwa ini pikiran, perasaan, kehendak. Makanya jiwa ini pegang peranan sangat penting, saudara. Nah, waktu kita lahir baru, roh kita ini sudah baru. Ini yang dilahirkan kembali ini, saudara. Bukan ini dan bukan ini. Ini kelahiran baru di sini. Saudara dibenarkan, saudara dikuduskan. Ya, di sini, saudara, semua berkat itu Tuhan sudah limpahkan di sini. Tetapi waktu kita menjalani hidup ini, Tuhan itu ingin apa yang Tuhan sudah bayar buat kita, yang Tuhan sudah selesaikan, itu bukan hanya ada di sini, tapi bisa tembus sampai di sini dan di sini. Ya, makanya perjalanan hidup kita selama kita masih ada di bumi, kita cuma memenuhi bumi, menghabiskan beras yang ada di kota Kupang. Tapi Tuhan punya rancangan supaya apa? Supaya apa yang Tuhan sudah bayar buat hidup saudara, panggilannya, semua rancangannya, semua janji-janjinya, itu boleh digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia udah kasih itu, dia udah bayar itu. Tapi bagaimana kita bisa memindahkan dari sini, tembus sampai sini dan sini? Kita butuh seorang penolong, namanya siapa? Roh Kudus hari ini. Ya, Yesus, Dia tinggal dalam hidup kita hari ini dalam seorang pribadi, namanya siapa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Dia akan menuntun kita untuk kita bisa menikmati semua janji Tuhan dalam hidup ini. Dia tidak pernah menuntun kita untuk sesuatu hal yang buruk, saudara. Dia tidak pernah menuntun kita untuk satu hal membawa kita dalam kecelakaan. Tapi Dia selalu menuntun kita untuk memberikan kita segala sesuatu yang terbaik. Coba kita buka Yesaya 48. Beginilah firman Tuhan, beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Yahweh Elohimu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi Tuhan itu yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Untuk apa? Untuk memberikan faedah. Katakan faedah. Coba tampilkan bahasa Inggrisnya. Thus says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God, who teaches you, yang mengajar engkau untuk apa? Profit. Katakan profit. Soalnya kita suka profit. Soalnya kita suka mengalami profit. Semua kita suka, amin. Amin. Kita tidak suka rugi, kita suka profit. Bagaimana kita bisa mengalami profit? Nah, ini Dia yang mengajar kita. Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara untuk memberikan engkau profit. Amin, saudara. Who leads you, yang menuntun engkau by the way you should go, yang menuntun langkahmu di jalan yang harus engkau tempuh. Artinya ada jalan yang harusnya kita tempuh, tapi kadang-kadang ada jalan yang bukan harusnya kita tempuh. Kita bisa salah jalan. Galatia pasal yang ke-5, maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus.
Berjalanlah, dipimpinlah oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi, apa itu keinginan daging? Keinginan daging itu adalah selalu mengarahkan kita pada kekuatan diri sendiri untuk bisa mendapatkan janji Tuhan. Bukan untuk hal yang buruk loh saudara, untuk dapatkan janji Tuhan. Kalau keinginan roh itu apa? Keinginan roh itu selalu mengarahkan kita untuk memandang pada Tuhan dan kekuatannya supaya kita bisa dapatkan janji Tuhan. Goalnya bisa sama, tapi how to-nya bisa berbeda. Amin saudara. Sebab keinginan daging apa? Berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan Roh Kudus berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi pertentangannya di sini antara siapa? Antara saudara dengan daging atau antara Roh Kudus dengan daging? Bukan dengan saudara, betul? Bukan saudara yang harus mengalahkan daging. Firman Tuhan berkata, keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh Kudus, huruf besar, dan keinginan Roh Kudus itu berlawanan dengan keinginan daging. Jadi sebenarnya kita tidak perlu berusaha mematikan daging dengan kekuatan kita, karena pertempurannya bukan dengan kita. Pertempurannya dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus melawan daging, harusnya siapa yang menang? Roh Kudus. Berarti bagian kita adalah kita ikut apa maunya Roh Kudus. Waktu kita ikut apa maunya Roh Kudus, otomatis saudara tidak hidup di dalam keinginan daging. Kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi bukan berarti kita hidup sembarangan. Karena apa saudara? Karena sistem operasinya dirubah sama Tuhan. Maksudnya apa saudara? Ya, di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-6 coba. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia. Kita udah mati belum? Sudah, ini penting saudara, kita mesti tahu, kita bukan akan mati, kita sudah mati. Kita udah punya identitas yang baru hari ini. Kita sudah mati. Ya, oh saya masih hidup nih pastor. Iya saudara hidup duduk di sini, tapi di dalam saudara itu ada sesuatu yang baru. Saudara bukan lagi manusia lama, saudara manusia baru. Itu identitas kita. Makanya goal kita di tempat ini, setiap kita yang ada di tempat ini, kita harus sadar siapa identitas kita. Karena ini sangat penting saudara. Saudara harus tahu, aku sudah mati. Aku udah mati, aku hari ini adalah hidupku yang baru. Sadar siapa dirimu, identitasmu hari ini. Kita telah mati, dibebaskan dari hukum Taurat yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani. Katakan melayani, bisa juga kita hari ini berjalan, ya, perjalanan hidup kita hari ini dalam keadaan yang baru, dengan cara yang baru. Di Amplified itu dijelaskan dengan satu cara yang baru, yaitu menurut tuntunan Roh Kudus. Dengan tuntunan Roh Kudus hari ini, contoh gini, kalau saudara mau cari jodoh, di hukum Taurat itu tidak kasih tulis, oh jodoh kamu namanya siapa, tidak kasih tahu saudara. Maka kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menuntun langkah kita, sehingga kita tidak bergerak dengan sistem operasi lama. Roh Kudus itu akan menuntun langkahmu untuk setiap area kehidupan. Maka kita butuh Dia. Untuk masa depanmu, untuk jodohmu, untuk pekerjaanmu, untuk rumah tanggamu, untuk keputusan-keputusan yang harus engkau putuskan dalam hidup ini, kita butuh tuntunan Roh Kudus. Amin saudara. Kita bisa buat perencanaan, tapi kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi di depan kita. Makanya kita butuh Roh Kudus. Dia bukan cuma sebagai gaya-gayaan dalam hidup kita, tapi kita butuh Dia setiap waktu, setiap saat. Karena setiap saat kita perlu membuat keputusan dalam hidup ini. Setiap saat kita perlu membuat keputusan demi keputusan dalam hidup ini. Karena apa yang kita alami hari ini,
itu adalah keputusan yang kita buat di masa lalu. Kalau kita buat keputusan yang salah di masa lalu, kita akan menuai konsekuensinya di masa sekarang. Amin. Kalau kita belajar ikut tuntunan Roh Kudus, Dia akan menuntun kita sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup ini. Kita juga akan menuai janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah bayar buat hidupmu. Itu terjadi dalam hidupmu. Amin, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Kamu telah beroleh pengurapan. Berarti di dalam kita itu sudah ada pengurapan dari siapa? Yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ini bukan cuma buat sebagian orang. Oh, dia yang melayani, dia ada pengurapan. Tidak, saudara. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Ini buat setiap kita orang percaya. Di dalam dirimu ada pengurapan. Ya, pengurapan itu apa? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Pengurapan siapa nih? Roh Kudus. Yang telah kamu terima dari siapa? Daripadanya. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh, maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak perlu datang gereja, tidak perlu belajar firman Tuhan. Bukan, saudara. Maksudnya di dalam diri saudara dan saya itu ada seorang pribadi yang selalu mau ajar dan mau tuntun langkah saudara. Namanya Roh Kudus. Amin, saudara. Dan dia ada buat hidup saudara. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang apa? Segala sesuatu. Artinya Roh Kudus itu bukan cuma peduli untuk hal-hal yang rohani saja. Maksudnya gini, sudah saat teduh belum? Sudah baca Alkitab belum? Udah berdoa belum? Tidak, saudara. Dia mau ajar saudara segala sesuatu. Amin. Artinya dia mau terlibat di setiap area kehidupan saudara. Bukan cuma hal-hal yang saudara anggap besar. Saudara butuh tuntunan Roh Kudus. Bahkan tuh hal-hal yang kecil sekalipun. Kita butuh tuntunannya. Dan dia suka seperti itu apa? Karena apa? Karena waktu kita lakukan itu, kita sedang menyadari bahwa kita tidak pernah sendiri. Amin. Bayangkan saudara, kalau saudara hidup dengan seseorang bersama-sama, tapi dia tidak pernah menyadari bahwa saudara ada di situ, bagaimana rasanya? Sakitnya tuh di sini. Demikian pula Roh Kudus. Roh Kudus itu dia seorang pribadi. Kalau dia ada dalam hidup saudara, dan saudara tidak sadari dia ada dalam hidup saudara, dia sedih. Dia tidak bisa buat apa-apa. Sekalipun dia maha kuasa. Dia tidak paksa saudara. Dia bukan roh jahat yang paksa saudara. Tapi dia adalah seorang pribadi yang sangat gentle. Waktu saudara bicara dengan dia, saudara sadari dia akan sangat senang. Sebenarnya bukan soal besar kecilnya persoalan kita, tapi bagaimana engkau selalu menyadari ketergantungan hidup saudara dengan Tuhan. Bukan soal besar kecilnya persoalan saudara, tapi soal ketergantungan kita untuk kita selalu datang sama Tuhan. Dan itu yang paling Tuhan suka, saudara. Amin. Makanya dia mau ajar segala sesuatu. Dia mau ajar segala sesuatu. Saudara boleh tanya apa saja sama dia. Setiap decision, setiap keputusan-keputusan yang mau saudara buat dalam hidup ini. Saudara boleh buat planning. Tapi jangan andalkan keberhasilanmu dari planning yang kau buat. Tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Dan pengajarannya itu apa? Benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Artinya apa, saudara? Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia mengajar kita, dia menuntun kita, dan dia akan selalu menuntun kita. Bagaimana dia menuntun kita? Yang pertama, dia menuntun kita satu langkah demi satu langkah. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel?
isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Pergi kemana? Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saudara, ini perintah yang jelas atau tidak? Jelas tidak? Kurang jelas, saudara. Kalau saudara punya pemimpin, kalau kita belajar leadership, salah satunya kalau kasih direction harus jelas arahnya. Tapi kalau saudara lihat, anak-anaknya ini anak yang mana, saudara? Anak yang mana? Apakah Tuhan sebut, nanti urapi namanya Daud? Seperti itu? Tidak loh, Tuhan tidak kasih tahu namanya loh. Tuhan bilang, pergi saja, pergi. Pergi kemana? Ke Isai. Nanti aku akan tunjukkan kamu. Di antara anak-anaknya. Anaknya bukan cuma 2, kalau cuma 2 gampang. Kalau tidak ini ya itu. Anaknya banyak, saudara. Kenapa Tuhan tidak langsung sebutkan namanya Daud? Menurut saudara kira-kira lebih enak mana? Tuhan langsung bilang Daud atau Tuhan suruh pergi saja? Mana lebih enak? Pasti kita mau Tuhan. Kalau bisa sebut namanya, supaya tidak bingung. Supaya saya tidak bimbang. Betul? Tapi Tuhan tuh seringkali Tuhan tidak spesifik. Karena sebenarnya Dia mau ajar kita, tuntun langkah kita, satu langkah demi satu langkah. Satu langkah demi satu langkah. Di dalam Mazmur 23, Ia menyegarkan jiwaku. Ini Mazmur Daud, saudara. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau saudara ke Israel itu ya, domba itu dia tidak bisa jalan tanpa gembala. Makanya Tuhan bilang aku gembala yang baik. Domba-dombaku apa? Mendengarkan suaraku. Jadi kalau saudara menempatkan diri saudara, dia adalah gembala saudara, engkau adalah dombanya. Berarti saudara bisa dengar suaranya tidak? Bisa. Domba tidak harus belajar dengar suara gembalanya. Tapi domba dia lahir, dia mengerti, dia tahu ini suara gembalanya. Makanya kita harus selalu melihat Tuhan sebagai gembala kita. Bagi domba, gembala itu segala sesuatu. Dia tidak bisa berjalan sendirian. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, jadi gini saudara. Kata ia menuntun aku di jalan yang benar. Kata jalan itu adalah the path. Katakan the path. Path itu adalah satu tapak. Tapak itu bukanlah jalan. Kalau jalan tuh seolah kita sudah tahu jalannya. Tapi kalau tapak itu jalan setapak. Sudah pernah tahu ikuti jalan setapak? Ya, jalan setapak itu saudara tidak tahu mungkin ujungnya kemana. Tapi saudara tahu, saudara akan ikuti satu tapak demi satu tapak. Nah, saya belajar dalam pengalaman saya ikut Tuhan juga. Tuhan itu seringkali tidak kasih tahu itu langsung. Mungkin dia kasih tahu goalnya, tapi dia tidak kasih tahu how to-nya itu langsung, detail. Tuhan hanya mau kita melangkah satu tapak demi satu tapak. Karena apa? Kalau engkau tidak melangkah, Tuhan tidak bisa tuntun langkah saudara. Tuhan tidak bisa tuntun langkah kita kalau kita tidak melangkah. Saudara tahu hari ini ada GPS, sebenarnya kita suka pakai GPS. Ketika saudara mulai jalan dia akan bilang belok kiri. Ketika saudara belok kanan dia bilang salah lagi, belok kiri lagi. Dia akan kasih tahu saudara waktu saudara berjalan, betul ya saudara? Demikian pula Tuhan. Ya, Tuhan itu akan mulai kasih tahu saudara ketika saudara mulai melangkah. Waktu Tuhan bilang sama Samuel, Samuel pergi ke rumah Isai. Kalau Samuel tidak jalan, ya Tuhan tidak bicara. Tapi waktu dia jalan dan waktu dia jalan, dia ketemu dengan anak-anaknya satu-satu dia bilang ini, Tuhan bilang bukan. Ini Tuhan bilang bukan. Ini Tuhan bilang bukan. Sampai dia bingung, yang mana Tuhan?
Masih ada lagi anakmu? Ada, itu masih ada. Yang mengembalakan 2-3 ekor. Itu tidak mungkin, itu kecil-kecil itu. Itu anak tidak dianggap itu. Jadi suatu betapa masa kecil Daud, dia merasa tidak dianggap sama orang tuanya. Makanya dia bisa tulis, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Karena dia alamin sungguh-sungguh. Papa mamanya itu tidak anggap dia. Tapi dia bilang apa? Tapi Tuhan menyambut aku. Sampai Samuel sendiri bingung. Waktu Daud muncul, Tuhan bilang, ini dia, urapi dia. Detik dia melangkah sampai di titik itu, baru Tuhan nyatakan, saudara. Kadang-kadang bisa sport jantung juga, saudara, betul? Kalau saudara harus melangkah, tapi saudara tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi itulah Tuhan. Tuhan ingin kita bergantung sama dia. Karena kalau kita udah tahu segala sesuatu, kadang-kadang kita bilang, Tuhan, sudah nanti ya, baru kita bicara dengan Tuhan lagi. Sekarang kita sudah tahu semuanya. Saya udah tahu semuanya. Saya tidak perlu Tuhan lagi. Betul ya, saudara? Makanya Tuhan selalu tuntun langkah kita. Satu langkah demi satu langkah. Katakan satu langkah demi satu langkah. Mungkin hari ini ada satu langkah yang harus engkau ambil untuk engkau berjalan bersama Tuhan. Mungkin Tuhan kasih sebuah dorongan dalam hati saudara. Ayo melangkah. Ada satu dorongan dalam hatimu. Ayo bergerak. Ya, waktu engkau mulai bergerak, engkau akan dibawa Tuhan. Saya baru tahu ini. Saya baru tahu ini. Waktu saya mulai melangkah tahun ini, saya tidak tahu bagaimana Tuhan. Saya cuma tahu tema tahun ini begini. Tapi bagaimana musim yang baru itu bagaimana? Saya tidak tahu. Tapi saya belajar mempraktekkan itu. Saya belajar untuk berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Saya tidak bisa dengar suara Tuhan. Anakku, ini belok kiri, ini belok kanan. Tidak, saudara. Tapi saya belajar tuntunan Tuhan. Roh Kudus itu kasih saya sebuah impresi dengan damai sejahtera. Tapi sebenarnya gini loh saudara, saudara jangan salah mengerti. Dengan damai sejahtera itu bukan berarti kalau saudara hari-hari tidak ada damai sejahtera, tiba-tiba ada damai sejahtera baru Tuhan tuntun. Salah saudara. Kita ini harusnya hidup dalam damai sejahtera setiap saat. Amin saudara. Kita harus hidup dalam damai sejahtera setiap saat. Kalau saudara tiba-tiba ngerasa tidak damai sejahtera, nah itu berarti ada sesuatu yang salah nih. Jadi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu kasih kita notifikasi. Nah, cara Tuhan kasih kita notifikasi apa? Kalau kita mulai salah bergerak, dia kasih tahu apa? Dengan kalau engkau mulai khawatir, kalau engkau mulai stres, kalau engkau mulai depresi, berarti ada notifikasi dari Tuhan. Ini salah. Engkau salah melangkah ini. Ada sesuatu yang salah engkau pikirkan ini. Ada sesuatu yang salah yang sedang kau jalankan dalam hidup ini. Engkau mulai khawatir ini. Engkau mulai salah, mulai berpikir sesuatu yang salah ini. Nah itu mulai tanda-tanda, oh iya Tuhan ya, kenapa kau khawatir? Nah saudara mulai ikuti tuntunan Tuhan lagi. Amin saudara. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jalan yang benar ini adalah the path of righteousness. The path of righteousness itu artinya apa? Tapak-tapak kebenaran. Waktu engkau tahu engkau adalah orang benarnya, ada sebuah damai sejahtera. Tuhan itu polanya adalah, kalau saudara Roma 14 ayat 17 kita sudah buka, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh siapa? Bukan oleh orang lain, bukan oleh dirimu, oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama saudara, kalau saudara menyadari engkau adalah orang benarnya Tuhan, disitulah muncul damai sejahtera. Dari damai sejahtera muncullah sukacita. Amin saudara? Maka ini perlu terus kita ingatkan. Ya, nah tapi jalan Tuhan itu adalah jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara tiap hari harus hidup dalam damai sejahtera. Kalau saudara sedang tidak hidup dalam damai sejahtera, berarti ada sesuatu yang salah yang sedang alarm yang Tuhan kasih buat hidup saudara. Ada sesuatu yang salah mungkin di dalam pikiran saudara, atau mungkin ada keputusan yang mungkin saudara ambil, yang saudara mau ambil itu salah. Ada sebuah rasa, aduh gimana ya? Karena dengan cara seperti itu, engkau bisa flow sama Tuhan. Engkau bisa berjalan bersama Tuhan. Saya teringat di dalam Matius pasal yang pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat
Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 28 itu adalah rest untuk roh kita. Ya. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus. Ini kelegaan, tapi bahasa Inggrisnya adalah rest for your soul. Nah, I give you rest. Rest itu apa? Untuk jiwa kita. Sebenarnya kita butuh ketenangan, rest, ya kelegaan di jiwa kita. Tuhan bilang apa? Caranya bagaimana? Belajarlah kepadaku. Pikulah apa? Pikulah kuk yang kupasang. Saudara, kalau dikasih kuk itu enak atau tidak? Kuk itu ini kalau zaman dulu itu orang membajak sawah itu tidak pakai traktor. Kalau hari ini kan pakai alat-alat traktor. Dulu itu pakai sapi. Nah, cara mereka untuk melatih sapi yang masih muda supaya mereka bisa membajak itu, sapi yang masih muda itu akan dipasangkan dengan sapi yang sudah pengalaman. Jadi gitu cara sistemnya mereka. Jadi sapi yang udah pengalaman bajak dipasangkan dengan sapi yang baru belajar membajak. Dipasangkan satu kuk. Kuk itu adalah untuk mereka berdua. Tujuannya untuk apa? Jadi kalau sapi senior itu berjalan, sapi junior itu harus ikut berjalan. Untuk apa? Untuk dia belajar. Oh iya begini ya. Kalau sapi senior stop, sapi junior harus stop. Sapi senior minum air, sapi junior harus ikut minum air. Kalau sapi senior jalan, sapi juniornya stop, sakit tidak? Sakit. Berapa banyak seringkali engkau ngalami sakit karena engkau tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan bilang jalan, engkau stop. Atau sapi juniornya terlalu semangat, ayo bergerak. Sapi senior bilang, tidak, kita stop dulu. Sakit tidak? Kalau dipasang kuk yang sama-sama. Sakit. Tapi kalau mereka berjalan bersama-sama, sakit tidak? Tidak sakit. Karena apa? Sapi junior, dia akan bebannya itu ditanggung sama sapi senior. Dia tidak rasa capek. Karena apa? Karena dia berjalan flowing dengan sapi senior. Kita punya seorang senior yang hari ini ada dalam hidup kita. Mungkin saudara lupa khotbah hari ini ingat sapi. Tiap hari engkau berjalan bersama-sama. Dia tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Tapi kalau engkau tidak ikut flow-nya dia, engkau tidak ikut tuntunannya dia, engkau akan rasa sakit. Ingat Roh Kudus ada buat hidup saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dia mau untuk keberuntungan saudara. Dia mau untuk keberhasilan saudara. Ya, engkau tidak perlu tahu segala sesuatu. Karena dia menuntun saudara satu langkah demi satu langkah. Kita flow bersama Roh Kudus. Amin. Keluaran pasal 13. Ini salah satu prinsip bagaimana kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui apa? Jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, ya kan? Tujuannya apa? Tanah perjanjian. Harusnya kan paling dekat, paling cepat sama janji Tuhan kan lebih cepat lebih baik, betul nggak? Prinsipnya sekarang kalau bisa lebih cepat, kenapa mesti lama-lama, betul nggak? Secara logika manusia kan seperti itu. Kalau saudara tahu janji Tuhan buat hidup saudara, saudara tahu ini, engkau diberkati. Dan saudara dapatkan jalannya, saudara lihat sepertinya, loh ini kan jalannya, ini lebih cepat, lebih baik. Tapi Tuhan tidak, saudara. Tuhan bilang apa? Tuhan tidak bawa situ. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu. Orang Israel tidak tahu. Tuhan tahu. Aku jangan bawa mereka ke situ, itu paling 11 hari sampai. Tapi Tuhan bawa mereka berputar, saudara. Coba lihat ayat berikutnya. Tapi Allah menuntun bangsa itu apa? Berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari. Kalau orang Israel tahu, mungkin dia bilang gini, Tuhan salah jalan ini Tuhan, salah jalan ini. Harusnya lewat sini Tuhan, betul ya? Kadang-kadang yang menghalangi kita mendapatkan yang terbaik, bukan yang buruk.
tapi yang baik menurut kita. Saya ulangi, terkadang seringkali yang menghalangi kita untuk dapatkan yang terbaik dari Tuhan, itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi sesuatu yang baik menurut kita. Tuhan, ini harusnya ini jalanin seperti ini Tuhan, harusnya jalan seperti. Akhirnya kalau mereka lihat jalan itu, mereka akan stres. Tuhan tahu mereka akan depresi, mental mereka akan jatuh. Mereka tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Makanya kita butuh tuntunan Roh Kudus, karena kita tidak tahu segala sesuatu. Kalau Tuhan tuntun kita, mungkin bukan yang tercepat, tapi itu yang terbaik. Kadang-kadang penundaan itu bagus. Penundaan itu bagus, karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang mana? Ke negeri ada disebutkan nama? Yang akan kutunjukkan. Saya suka pergi ke sesuatu yang tidak pasti. Saya percaya kita tidak suka, betul? Kita semua suka kepastian. Kita butuh kepastian. Masalahnya adalah Tuhan tidak selalu kasih kita kepastian detail bagaimana kita akan berjalan dalam hidup ini. Tapi Dia kasih satu kepastian. Di setiap apapun yang kau lewati, di situ aku ada bersamamu. Amin saudara. Bagaimana kita bisa dengar tuntunannya? Engkau selalu datang sama Dia. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kalau kita selalu datang sama Tuhan, kita belajar. Oh ya ini kayaknya tuntunan Tuhan. Aku rasa sesuatu. Ya udah jalan aja. Nanti kalau udah jalan Tuhan akan bilang belok kiri. Ya udah belok kiri. Belok kanan, belok kanan. Tuhan tidak mungkin kasih saudara nyasar. Kalau GPS hari ini masih bisa nyasar saudara. Saya pernah pakai GPS dibawa ke jalan buntu saudara. Kalau Tuhan tidak mungkin bawa saudara ke jalan buntu. Sekalipun melewati seperti ada jalan buntu, melewati lembah, melewati kali, melewati jalan sempit, tapi ujungnya adalah keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, segala yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Yang perlu kita sadari adalah aku punya Tuhan yang berjalan di depanku, yang menuntun setiap langkahku. Ya, ayat yang terakhir, Kejadian 17 ayat yang pertama. Ini masih tentang Abraham, saudara. Saya suka kisah tentang Abraham, karena apa? Abraham ini seperti kita. Dia ini kadang-kadang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Kadang-kadang dia berjalan dan dia percaya. Tapi kadang-kadang dia juga dagingnya dia lebih kuat. Bukankah kita seperti itu? Betul? Ya, waktu Abraham disuruh pilih sama Lot, wah itu dia sungguh-sungguh bergerak dalam tuntunan Roh Kudus. Dia bilang, Lot, lu pilih. Lu ke kiri, beta ke kanan. Lu pilih mana, beta akan ambil yang lain. Karena dia tahu berkatnya dia bukan dari tempat, tapi Tuhan adalah berkatnya dia. Amin saudara. Nah itu tuntunan Roh Kudus saudara. Lot pilih berdasarkan apa? Apa yang dia lihat? Itu tempat subur. Itu jalan pintas. Kalau saya mau dapatkan janji Tuhan harus seperti ini. Wah ini Tuhan buka jalan ini. Padahal Tuhan bukan buka jalan. Dia masuk ke dalam jebakan. Dagingnya dia yang bergerak. Akhirnya apa? Dia sengsara selama hidupnya. Dia orang benar, dia diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api. Hidupnya dipenuhi dengan kesengsaraan. Karena apa? Dia tidak berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Dia berjalan dituntun oleh dagingnya dia. Dia pikir dia bisa dapatkan janji Tuhan dengan kekuatannya. Hidupnya hancur. Habis semua keluarganya. Tapi Abraham saudara, dia pernah ngalamin situasi itu. Dia pernah salah. Dia pernah salah dalam tuntunan Tuhan. Dia pernah dagingnya dia yang bergerak. Dia berusaha dapatkan janji Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Dia ikut nasihat daripada Sarai. Udah ambil Hagar. Udah Tuhan pasti mau cara seperti ini. Lebih cepat lebih baik kan. Ingat jalan Tuhan mungkin bukan yang tercepat tapi yang terbaik. Lebih cepat lebih baik. Akhirnya dia sikat aja itu Hagar. Melahirkan Ismail. Dan 13 tahun. Dia tidak dengar suara Tuhan. Dia tidak dapat tuntunan Tuhan. Dia seperti orang yang kering. Ini mungkin ini masa tergelap Abraham ada di sini saudara.
Masa terberat Abraham ketika dia tidak bisa dengar tuntunan Tuhan. Karena Tuhan bilang, oke, kamu mau bergerak dengan dagingmu, aku tunggu sampai dagingmu tidak ada kuasa apapun. Sampai di Kejadian 17 Tuhan bilang apa? Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah El Shaddai. Kata El Shaddai pertama kali muncul di sini. Hiduplah di hadapanku dengan tidak. Nah ini bahasa Indonesia kurang tepat sudah. Coba tampilkan bahasa Inggrisnya. When Abraham was 99 tahun, tidak ada kemampuan apa-apa lagi, dia udah menyerah. Bahkan dia punya janji Tuhan, dianggap udahlah Tuhan, tidak usahlah Tuhan. Dia udah menyerah sama janji Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyerah saudara. Saudara mungkin udah bisa lupa sama janji Tuhan buat hidup saudara. Tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya buat hidup saudara. Mungkin hari ini kau sudah ada saudara yang mau putus asa buat janjimu. Udah Tuhan, udahlah mungkin cara lain. Mungkin aku udah capek berdoa, aku udah capek ini. Aku udah capek berusaha. Mungkin ini saatnya mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Abraham apa saudara? Tuhan datang sama Abraham dan Tuhan bilang, I am Almighty God, El Shaddai. Perhatikan ini. Walk before me and be blameless. Berjalanlah di depanku. Berjalanlah bersama aku. Berjalanlah di depanku. Artinya Tuhan bilang gini, bagaimana engkau berjalan? Waktu engkau ikut tuntunan Tuhan, disitulah hidupmu akan jadi blameless. Bukan sinless, tapi blameless. Engkau akan berada pada tuntunan Tuhan, pada jalan yang tepat, pada ketemu dengan orang-orang yang tepat, dan akan mengalami sesuatu yang tepat. Amin saudara? Jadi kuncinya di mana saudara? Untuk mengalami I am Almighty God. Walk before me. Walk before me apa? Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kan Abraham keluar dari tuntunan Tuhan. Tuhan ingatkan, Abraham, aku Allah El Shaddai. Walk before me. Kalau engkau walk before me, kalau engkau berjalan di depan bersama aku, ikut tuntunanku, baru hidupmu bisa blameless. Tidak ada orang yang bisa kalahkan hidupmu. Engkau akan berjalan pada waktu yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang tepat, pada situasi yang tepat. Amin saudara.